Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Abu Hanif dan Umidah selaku pengasuh Direktur Pesantren Semerkam Ar-Raib Hanifidah, dan yang saya hormati kepada Gus Awal, Gus Amik, Neng Ria, Neng Zara, Gus Sefa, Gus Ahmad, dan Abah Mahmud dan Umma Uswa. Dan tak lupa kepada seluruh jajaran pengurus dan keluarga saya yang ada di rumah yang selalu mendukung saya dan yang saya sayangi, dan tak lupa kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Niswatul Janati. Saya kelas 8 MTS Al-Quran Ar-Raib Hanifidah. Saya ingin mempresentasikan meta imajinasi saya tentang Dewi Sekardadu. Dewi Sekardadu itu adalah putri pertama dari anak kerajaan Raja Blambangan, dan pada abad ke-14 yang memerintahkan Raja Siung. Dan Dewi Sekardadu itu dikenal sebagai Raden Ayu Liung Manoro. Nah, itu nama lengkapnya. Yang kedua itu ada lahirnya Dewi Sekardadu itu. Dewi Sekardadu itu adalah putri dari Raja Blambangan dan ibu dari Sunan Giri, dan istri dari Maulana Ishak. Dan Dewi Sekardadu itu mempunyai 3 saudara. Yang pertama itu ada R.A. Sumbat Nyowo, yang kedua itu ada R.A. Liung Monoro, dan yang ketiga ada R.A. Kusworo Dewi. Dan yang ketiga itu ada tentang kehidupan Dewi Sekardadu. Dan ada Sunan Giri itu kan anaknya Dewi Sekardadu. Nah, itu dinamakan Raden Paku. Dan ini yang itu ada Maulana Ishak. Jadi ceritanya itu Dewi Sekardadu itu sudah menderita wabah atau terkena penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan ayahnya itu Raja Blambangan itu sudah mencari tabib-tabib, dukun-dukun itu ke seluruh dunia, itu ternyata tidak ada yang bisa menyembuhkan Dewi Sekardadu itu. Dan dia itu menyuruh panglimanya atau orang kepercayaan dia untuk mencari orang yang bisa menyembuhkan putrinya, yaitu Dewi Sekardadu. Dan kemudian orang kepercayaan itu berhasil menemukan seseorang yang bernama Maulana Ishak, yaitu orang-orang yang berada Maulana Ishak itu berada di orang yang ada di gunung atau bukit yang biasanya bersemedi itu. Dan terus Raja Blambangan itu beserta prajuritnya itu pengawalnya itu pergi ke bukit untuk bertemu dengan Maulana Ishak. Lalu Maulana Ishak itu menyetujui untuk menyembuhkan putri Dewi Sekardadu dengan syarat Raja Blambangan itu harus masuk ke dalam agama Islam, karena pada saat itu Raja Blambangan itu beragama Hindu. Dan dengan izin Allah, Maulana Ishak itu dapat menyembuhkan Putri Sekardadu. Dan kemudian Dewi Sekardadu itu dinikahkan oleh jadi itu sebelum sakitnya Dewi Sekardadu itu, Raja Blambangan itu pernah berkata kalau ada yang menyembuhkan penyakit anaknya, kalau yang laki-laki itu akan dinikahkan dan akan dibagikan sebagian hartanya, tetapi kalau perempuan itu dia itu akan dijadikan anak kalau nggak salah. Dan kemudian Raja Blambangan itu menikahkan sesuai dengan janji yang dia ucapkan itu. Raja Blambangan itu menikahkan anaknya itu kepada Maulana Ishak, dan Maulana Ishak itu mendapat setengah dari kekayaan kerajaan Raja Blambangan. Dan kemudian Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu itu mempunyai anak yang bernama Sunan Giri atau Raden Paku. Dan ada yang terakhir atau yang keempat itu ada kematian atau wafatnya Dewi Sekardadu. Waktu Dewi Sekardadu itu dibagi menjadi empat. Yang pertama itu ada di Gresik. Gresik itu ada di Giri Kedaton Kebon Mas Gresik. Nah, itu letak makam yang pertama. Dan yang kedua itu Dewi Sekardadu itu makamnya ada di tanah Jawa. Saat melahirkan ceritanya itu ada juga yang mengatakan bahwa Dewi Sekardadu habis melahirkan Raden Paku itu beliau langsung meninggal dunia. Dan yang ketiga itu makamnya ada di Sidoarjo.
yaitu dia tuh setelah Dewi Sukadado itu meninggal gara-gara menyelam mengejar anaknya. Jadi anaknya itu hanyut di sungai dan dia tuh ingin menyelamatkan anaknya, tapi beliau itu tenggelam. Dan makamnya itu di Kapetingan Sawahan Sidoarjo, dan bayinya itu dan beliau itu dibawa oleh kepiting-kepiting yang ada di sungai itu. Dan yang ke tempat terakhir atau tempat yang keempat itu ada Lamongan. Di Lamongan itu ada di Gedung Pring Lamongan. Itu ceritanya itu jadi Dewi Sukadado itu habis melahirkan itu diusir habis itu terus habis diusir itu diusir oleh Raja Blambangan. Dan di tanah Jawa, kalau tadi di tanah Jawa itu beliau itu mati gara-gara mengakhiri hidupnya di sana. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Ira Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.